Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankasna min sulmatil jahdi wad dayajir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Celebes People dimanapun kalian berada, tema kita di hari ini mengangkat tentang sebab-sebab yang membatalkan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Di mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu yang menyebabkan ibadah puasa kita menjadi batal adalah bertemunya antara suami dan istri di siang hari. Mengerjakan sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang di luar dari bulan suci Ramadan. Dia berhubungan badan bersama istrinya. Itulah yang menyebabkan ibadah puasa kita menjadi batal. Bahkan sepakat para ulama di dalam kajian kitab-kitab yang lain dikatakan, hubungan badan di siang hari di bulan suci Ramadan itu menyebabkan ibadah puasa kita menjadi batal. Sahabat Celebes TV dimanapun kalian berada, marilah kita selalu menjaga ibadah puasa kita, menjaga etika kita, baik dalam mengerjakan ibadah puasa itu untuk senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga etika-etika yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintah-perintah Allah, baik itu salat, zikir, dan ibadah-ibadah sedekah di bulan suci Ramadan. Sebab ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu bisa menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa mendapat hinayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, agar ibadah puasa kita tidak batal, maka jagalah larangan-larangan Allah selama mengerjakan ibadah puasa kita. Sahabat People dimanapun kalian berada, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sabda Nabi mengatakan di dalam salah satu kitab Imam An-Nawawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, batalnya ibadah puasa karena seringnya kita tidak bisa menjaga mata kita dalam memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menjaga pendengaran kita, menjaga tangan kita, hati kita, kalbu kita, dimanapun kita berada. Gunakanlah ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tahun ini agar kita menjaga diri kita dari segala hal-hal yang diharamkan. Menjaga diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa kita. Maka dari itu, sahabat Celebes People dimanapun kalian berada, ada 3 pesan saya di bulan suci Ramadan. Marilah kita menjaga ibadah, tingkat hakikat ibadah-ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan, untuk tidak mengerjakan ibadah-ibadah solat, mengerjakan perintah-perintah Allah dengan menjaga solat, menjaga zikrullah di hadapan Allah. Ala tatma'innu bisyikrillah, ala tatma'innu bisyikrillah. Ingatlah Allah dimanapun kalian berada. Mengingat Allah dikala kalian berdiri, mengingat Allah dikala kalian duduk, mengingat Allah dikala kalian berbaring, bersedekah, senyum, itu semua adalah ibadah. Yang membatalkan ibadah puasa kita, kita meremehkan ibadah solat kita. Wajib mengerjakan ibadah solat itu salah satu hakikat momentum untuk menjaga mendapatkan pahala ibadah puasa kita. Sahabat Celebes People yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan bulan suci Ramadan ini juga untuk senantiasa menjaga akhlak kita, menjaga perilaku kita, menjaga tingkah laku kita, agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan melipat gandakan pahala-pahala ibadah puasa kita. Menjaga dengan senantiasa hati kita untuk senantiasa berprasangka baik, menjaga perintah-perintah Allah dunia hingga akhirat. Jamaah Celebes TV People dimanapun kalian berada, ada satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa dia tidak bisa menjaga syahwatnya, maka disitulah syaitan menggoda dia. Disitulah setan mengajak dia untuk menghilangkan dan memakruhkan ibadah puasa kita. Wa min fitnatis syaitan. Hati-hatilah dengan fitnah-fitnah syaitan. Fitnah-fitnah syaitan itu membuat kita tidak mengontrol hawa nafsu dalam menjaga ibadah puasa kita. Hadza min fadli. Hadza min fadli hasbunallahi wa ni'mal wakil. Ni'mal maulana wa ni'man nasir. Mari kita menjaga-jaga sesuatu ibadah yang membatalkan ibadah puasa kita. Salah satunya bertemu suami dan istri
dalam hal di siang hari berhubungan. Ini yang sangat dilaknat oleh Allah. Celaka dan celakalah seorang yang berhubungan di siang hari, sebab karena nafsunya yang ingin diperuntukkan, sebab nafsunya yang ingin dijalankan. Nauzubillah min dzalik. Celebes people dimanapun kalian berada, sebagai kesimpulan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita menjaga semua hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal-hal itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an syikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jaga kita agar ibadah puasa kita ini berbobot. Jangan jadikan ibadah-ibadah puasa itu sebagai seremonial Ramadan saja, tapi jadikan ibadah-ibadah puasa Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita, untuk menghapus segala dosa kita, untuk senantiasa kita berintrospeksi diri, tidak menyombongkan diri, menjadi orang yang rendah hati. Senyum dimanapun kalian berada, sebab senyum adalah ibadah. Ketika Rasulullah bersabda, ketika engkau tidak mempunyai sesuatu yang kalian ingin sedekahkan, maka senyumlah, karena senyum itu adalah sedekah. Sahabat celebes people dimanapun kalian berada, di riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, bahkan tidurnya orang yang berpuasa itu dihitung ibadah, tapi bukan tidur dari pagi hingga sore menjelang buka puasa, tapi tidurnya orang yang mengerjakan puasa di bulan puasa adalah tidur yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidur di siang hari waktu duhur kita sholat, tidur di waktu sore waktu asar kita sholat, tidur di waktu maghrib juga pun itu juga semua ibadah. Maka perbanyaklah kita beribadah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah puasa kita tidak batal, memperbanyak istighfar selama menahan lapar dan haus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hasa min fadli wa hasa min fadli ya Karim ya Hannan ya Aziz ya Jabbar. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan, nasihat yang membatalkan ibadah-ibadah puasa kita. Semoga kita semua diterima ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.